Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, pengurus langgar, sampaikan kepada pimpinan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka bergembira, membesarkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita pada malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, hikmah dan kebaikan, hikmah dan kebaikan, keutamaan dan keistimewaan kita bergembira menyambut datangnya bulan kelahiran Rasulullah, menghormat, mengagungkan. Kata sahabat Ali karamallahu wajhah, sahabat Ali ini adalah sahabat Nabi, orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan kanak-kanak ialah sahabat Ali ketika berumur 8 tahun. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah pintu ilmunya Nabi. Ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya gudang ilmu tapi sahabat Ali pintunya. Apa yang sahabat Ali? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yahruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata sahabat Ali, barang siapa yang mengagungkan, bergembira, memuliakan hari kelahiran Rasulullah di zaman Nabi ketika lahir, orang yang ketika itu rata-rata bergembira, hewan bergembira, bahkan malaikat disuruh Allah menghiasi surga yang sudah indah supaya bergembira menyambut lahirnya Rasulullah. Maka kita pun bergembira menyambut datangnya bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadikan sebab dibacakan tentang kelahiran Rasulullah. Maka yang sahabat Ali tidak akan keluar meninggalkan alam dunia kecuali membawa iman, dan dia masuk surga tanpa hisab,
ternyata orang yang mengagungkan kelahiran Rasulullah ada jalur khusus masuk ke dalam surga, tidak melewati hisab. Karena kalau kita nih masuk surga melewati hisab, kalau kada diampuni kesalahan kita, tipis harapan hendak lulus. Amal lebih pas itu gin sekali kada ikhlas, sekali aja ikhlas. Aku guru aja bapak ikhlas, mun kada dapat ujian, saya yang mau ujian. Ikhlas apa ada lagi? Tulak ke undangan, orang sugih, rumah 4 tingkat, pagarnya stainless, mobilnya Alfa, lalu dia selamatkan rumah. Kita bisa datang, kitanya ikhlas dan ikhlas. Sekalinya acaranya membaca maulid Sibtul Durar sampai habis. Kata tuan rumah kita naik ke tingkat kedua, dikira makanan. Sekalinya baca berjanji pulang, ikhlas lah ya. Sejam pulang. Sekalinya imbah itu pulang, dan tuan rumah kita naik ke tingkat ketiga, dikira makanan. Sekalinya baca tiba pulang. Ayo, boleh kawan ya. Sekalinya imbah membaca maulid tiba, tuan rumah kita naik ke tingkat keempat. Ada sikong yang pada sabar bertakun, kita ini makanan gitu ya. Tuan rumah belum. Mai pagi kan nasib kawanan, nah belum makan tulak nih. Bagi tuan rumah ulun ada najar. Apabila selesai gula rumah 4 tingkat, keempatnya dibacakan cerita kelahiran Nabi. Bagi jemaah najar juga baik, tapi jangan melibatkan orang. Mungkin belajar ya disuarakan membaca karena itu umpa. Tapi asal saya pulang boleh, kalau undang aku sakit kan makanannya. Tempat saya pakai yakat sidin bagaimana bilang pekunang-kunang mata. Nah, kali sampai di atas membaca maulid dia ulami, sekali habis baca dia ulami, yang disuruh apa? Bubur kacang. Kira-kira mangkal apa ada? Mangkal kita kada ikhlas beribadah. Nah kita amal pas-pasan, dosa banyak, dosa menyambat orang kada kehitungan. Apalagi musim para pemilu nih. Kadang-kadang gatal untung kada nyambat orang. Kayak orang kebanyakan makan garam kalati. Padahal kita ini yang bagus, jangan mengurus dapur orang. Yang diurus dapur orang aja. Ampusakum wa ahlikum nara. Amun kita hendak masuk surga mengandalkan amal, tidak jalan pintas, tipis harapan. Ternyata ada jalur khusus hendak masuk surga adalah orang yang bergembira mengagungkan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Utsman, innal mu'mina fi sittati asya' minal khawf. Sesungguhnya kita orang mukmin ini terhadap 6 macam perkara harus ada merasa takut, jangan merasa aman. Kita kada boleh merasa aman terhadap 4 macam perkara. Yang pertama, kita kada boleh merasa aman kalau iman ini diambil Allah wa iyadzubillah min dzalik. Ujar Imam Abu Hanifah, penyebab iman itu dikhawatirkan diambil Allah sebab 3 macam. Imam Abu Hanifah ini orangnya luar biasa. Sidin hati-hati dalam berpandir. Sidin kada mau berpandir kalau kada berwudu. Sidin kada mau memandirakan kisah orang. Sidin kada mau menyambung cerita orang, apalagi cerita tentang kada baik. Sidin kada mau menyambung. Karena kalau cerita ini kadang bisa bertambah, apalagi yang membuat cerita itu orang-orang katujuan orang tuh sahnya banyak tambahannya. Tidak usah jauh lah, kita ini umpama ada keluarga baaruhan di Sungai Salak, kita kada kawatulak kepaksa kawan sampai akan awan jula ulun kada kawatulak karena ulun kada nyaman awak. Kita disampaikan ya tak anunya julakai anak keponakan pian tu pada waktu lah apa aja karena ujiannya ada zaman awak aja julak kering presiden tahu waktu lah aja mempoliasi gara ke pemusaha bukan sini ada tambahannya makanya sidin kadang mau menyambung cerita, kadang-kadang cerita ini tidak cocok dengan kenyataan.
mendengar aja, kalau pada menyaksikan langsung bisa salah juga. Kalau kita melihat aja, kadang merasakan bisa salah juga. Ada Pak Kisah, saya ulang, biar jangan kita ini suka menyambung cerita nang KDB, karena kadang-kadang cerita tuh ada bujur juga. Ada kisah pengantin anyar, malam pertama hendak mengadakan kejutan yang membahagiakan. Kalau istilah anak muda itu surprise, surprise begitu. Beli durian yang nukar durian, tapi sebiji aja. Hendak menukar 2, duitnya ada. Kalau nukar sebiji, bila dibuka di ruangan ada cukup. Ipar banyak, ikan kapar masa kuning, banyak ipar awak paning. Menukar 2 biji, duit tidak cukup. Menukar sebiji ada cukup dimakan beremai. Tetap saya menukar yang belum bangkang, karena yang belum bangkang itu belum keluar baunya. Dibungkus rapat-rapat, anak di kamar. Karena hasrat hati membukanya ada orang gulingan, tapi kamarnya bersebelahan awan mintuhan, maka dindingnya tertik tipis, nanti dia milih itu sedikit aja bergerak di sebelah kedengaran mintuhan. Jadi masuk ke kamar ini kayak apa tikus termasuk ke tumpukan beres. Warnayan sudah lewat jam 12, nang laki berbisik awan bini tinggi buka, ancapi buka, hai jangan itu kenapa? Karena kan nih akan membuka kepada pulang, jangan dijujur seorang jangan laki jangan itu tadi kan salah tidak mendengar tapi salah paham kan. Nah, sekalinya nang bini membuka aras bang aja, aduh biar itu hanya terbuka sedikit sudah aras. Sekalinya jangan lagi paksa dengnya, visit bang aja, nah jangan itu gawat kekanakan nih, ada kok paksaan. Jadi nang bini ini ketika memaksa membuka apa namanya, sekalinya terlimpas tangannya, lalu tangannya karena duri yang putih saudara. Nah jangan bini bang sakit saudara, itu jangan itu hari kamu paksa atau fisik dipaksa juga sih. Lalu saudara, lalu lelaki merasa koma tinggi nyamannya, jam itu kau kenyamanan ambil anakku saudara. Akhirnya minantu bersurah pulang, juga kau tinggi tawari mama lo hendak juga wajib minantu pulang aja minantu nih anak menyebelah kemintuhan pulang kan lain kisah, lain kita, lain sangka. Makanya kita nih jangan suka menyambung cerita orang yang kada baik. Karena keempat salahnya Imam Abu Hanifah ada mau banyak berpandir kadang, kecuali dalam keadaan buruk. Apa jadi penyebab dikhawatirkan iman ini bakal diambil oleh Allah? Pertama, ujian Imam Abu Hanifah karena kada pernah bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita ini selalu bersyukur hidup, karena kita ini jadi orang beriman. Yang tadi yang itu aja, yang itu bagus nggak? Itu yang bagus. Iya. Ini ada masalah itu. Anak mereka semua. Sampai mana kan tadi? Karena ujian sidin, ada bersyukur dapat nikmat iman. Mestinya kita orang beriman ini bersyukur aja, karena kita percaya tidak ada kejadian, satu kejadian pun terlepas dari kehendak Allah, termasuk macam-macam. Ini kehendak Allah. Kita kada tahu bisa menghindar dari takdir Allah. Memang takdirnya macam-macam. Dia paham, sedangkan anak itu namanya takdir. Sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau ada melihat di TikTok jalan menuju ke Padang, itu kan jalan liring gunung, liring gunung maka pulang dan pagar pulang. Itu kan mendaki meliok, gairnya ulur. Ulur dibawa ke Padang,
ulun hendak melihat jalan itu, tapi takdir menakdirkan ulun melewati jalan itu. Ada pemilah juga. Malam Jumat tadi petang kami ulun berangkat ke Batu Licin dari kandangan ke rantau di tempat lokal, langsung masuk ke dalam batu bara karena hendak menembus lakas sampai. Kalau lewat luar 7 jam waktu kada terkejar, maka malam acaranya. Jadi kami lewat pegunungan. So kalinya yang dilewati, masya Allah, di sebelah kanan tebing, di sebelah kiri jurang. Maka jurang tuh saya lihat itu pucuk kayu tuh, kalau disambung 3 sambung lagi. Disambung 3 sambung pohon kayu tuh. Sampai ke mobil kami. Nang dilewati itu awan sudah. Di dalam mobil itu mengingin. Mual kalau turun sampai ini masih mual lagi. Inilah takdir kata Allah. Hendak bergulir kena orang mobil yang membawa kan tahu dulu jalan 2 jam lewat di dalam hutan. Kalau tetamu manusia kendaraan kan tetamu pikir hati tembus 2 jalannya. Alhamdulillah tembus. Itu namanya takdir. Kata Allah menakdirkan ulun harus naik gunung setinggi itu. Walaupun asalnya ulun kehendak, tapi takdir kita ada awal. Makanya kita ini sudah orang yang diimani pasrah aja dengan takdir Allah. Yang penting kita berdoa, yang penting kita berusaha, berikhtiar. Apa yang terjadi, itulah sudah kehendak Allah. Jangan sedih. Makanya ujian Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup ini 2 aja. Pertama, jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan ibadah. Kita kadang-kadang menyibukkan waktu semuanya dengan ibadah karena kita bukan wali. Tapi paling tidak ketika beribadah itu kita merasa nyaman. Jadi ini kita malam ini hadir di masjid ilmu menggembirakan hari kelahiran Rasulullah, merasa nyaman. Jadi kenapa? Karena banyak dalil memberikan keistimewaan kepada kita yang bujur-bujur mengagungkan bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita merasa nyaman bila sembahyang, merasa nyaman bila dalam pengajian, merasa nyaman. Itu jadi tapi yang paling penting kita jangan sedih hati. Amun dapat ujian berenai aja. Duit kedepati ada, beras larang, murah, nior murah, murah, sawit murah, biar aja. Seorang juga ada bakabur, itu sibuk kita. Mentakdir sugi aja tuh. Menggada sugi, kaya apapun gada sugi. 2 tahun yang lalu, Pinang harganya 27.000 kilo. Mahal kalau. Tapi seorang dari pun ada suginya dan sugi orang. Ada tanah kosong 5 hektar tabes, tanah ini Pinang, begini berbuah, lambat buahnya Pinang 7.000 gitu. Mana 20-nya memang takdirnya sugi. Semalam Pinang mahal, seorang dari pun sekali bakabur buah lambat Pinang murah, yang mahal sawit. Abang izin Pinang, tanah sawit, buah sawit lambat, sekalinya murah pula, yang mahal nior. Abang dia pulang sawit, tanam nior, buah lambat nior, nah mahal kopi. Abang dia pulang nior, tanam kopi. Alhamdulillah kopi buah lambat, harga mahal, imbah menjual, pas izin mati. Kopi buah mati, apa ya kalau ada kopi. Makanya kita ini santai aja. Namun kita ini dapat ujian, ekonomi sudah turun. Namun kita ini mengeluh bertambah masalah, tensi tambah tinggi. Walaupun lauk iwak asin, beras dulu, tapi bini masih terkulihin, laki masih ramah, nyaman. Ini sudahlah beras dulu, lauk iwak asin nah hendak hapak, bini hapak terus, laki meramut, bini memamai, mana ketenangan hidup? Bersyukur aja kita masih diberi kesempatan hidup aman. Kita kalau mengeluh malah rumit. Ada kisah orang 10 tidak berdiri lebih pulangan kan Tuhan hitungan maju
maju sikong, tapi sikongnya nggak ada tahan mana sakit. Begitu dicabut, takut siap kesakitan, alhamdulillah, aduh di sini. Karena itu begitu sudah habis dicabut dikatakan siap makan pel, lagi dimakan 3 hari. Olahkan nota, akan diperiksa bayarnya berapa? 2 juta. Protesnya Tuhan tadi. Presiden kenapa 2 juta? Ulun kan dicabut 9 juga. Semalam 9, 2 terus. Kan mau makan 9, 2 juta. Bagi dokter tahu dari kan. Kenapa makan 2 juta? Karena ini kamu siap. Lalu pasien merasa gila berikan ada jadinya mencabut gigi. Coba bayangkan di sini kurang 9 jadi sikong orang berarti kan 200 kali 9 berapa di sini 1.800 dokter aja. Ambil itu 9 berapa jadi 200 dokter 200 tambah 1.800 berapa 2 juta aja. Itu lagi 7 lagi gigi sakit, duit keluar. Sama kalau kita mengeluh dalam hidup, ada musuh gitu ya. Kenapa kita harus mengeluh? Terima aja. Jadi orang sugi, alhamdulillah. Kata sugi, masih dah. Nah ya lagi ya, sugi awan kata. Kadang-kadang jenak guring dengan sugi karena sugi. Karena sugi kita tengok guring jaga terus. Hanya tak dilipat, berbunyi api. Barang masuk 2 mobil keuntung satu kambungkan dete tapi semalaman Maharagung itu Anda kan dihitung barang turun kalau dibilati orang berapa kerugian semalaman gak digoreng juga tahu orang susah goreng sampai pagi HP gak berbunyi sampai dia nelfon kadang HP 2 hari nganggur gak berbunyi sekali berbunyi diangkat salah sambung bulan nyaman loh kalau orang susah. Orang susah kadang-kadang ada banyak arisan, nafsuki banyak arisan, banyak tantangan, anak tulak orang aduh banyak tantangan. Hanya anak mengambil daging, oh jangan bini, awas makan daging. Bila rapat ada kuharagu, makanya Pak Ayah mana tulak undangan jangan buat bini, tulak tulangan aja, karena bini tahu di penyakit. Kenapa? Nyatuki, nyecek tahu kesehatan. Mungkin orang susah, karena aku belum cek kesehatan, duit kita dijual. Lagi bagaimana di kampung, tulang kata bilang berapa tambang. Nah, pinang 1 kilo, 3.000 juga. Ambil lupanya orang pulang tuh. Ada beberapa berita kesehatan, jadi kita tahu penyakit ada apa ada. Jadi bila tulang keundangan, ke depan kanan. Menurut aku kan, anak ambil daging kegadahan, tinsi naik. Ada jadi, perlu diambil, naikin sini karena jadi pikiran orang susah tentang mengapa aja santai sini pasal penyakit tetapi daging alhamdulillah di sini ada perbaikan gizi karena 2 mangkok habis mehok daging boleh ke rumah minik dia kapan aja kadang masuk angin ambil duit 1.000 daging berasal dikarok mengarok cucuk ya banget duit ini cucuk ada salah lalu mengarok jangan cucuk jangan ininya abang itu dia, abang ini aja. Kenapa ada abang mengaruk belakang peningnya, kayak mengaruk ni orang jalan. Jadi kita, jadi kenapa aja hidup bersyukur aja. Nyaman juga dalam bersyukur. Anda kayak apa? Anda kita ni, anak kita bungas. Sekali lagi anak orang, mereka ada orang. Lagian kan orang bungas, ada menjamin juga hidup lebih bahagia. Banyak kan di TV warna bunga-bunga ada kekaruan olahi pecaranya belum lihat di film Indonesia bunga soal ini caranya di bawah sini ini enak ya di Indonesia kan sementara di wajah kami ada orang naruh pak-pak lakinya pas-pasan, bungasnya bini pas-pasan sampai mati kayak bicara kayak bicara di sini kabutan bicara bisa didapat lagi mungkin kebetulan ya itu berarti kan yang penting hidup bersyukur apabila kita bersyukur nyaman toh makanya di zaman Nabi Bani Israel Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israel kalau umatmu menanam padi lalu padi tumbuh buahnya bertahan hampa wajib umatmu bersyukur kepada Tuhan Allah. Lalu Nabi Bani Israel bertanya
ya Allah, bagaimana hamba-Mu hendak bersyukur kepada Engkau kalau nanam padi hampa bertahan. Oh ya Allah, ini bersyukur karena aku masih ingat dirinya. Karena begitu nanam padi tumbuh, berarti Allah ingat dirinya. Sudah tumbuh berbuah, berarti ingat. Sudah berbuah hampa, berarti ingat. Walaupun tidak diisi, tapi yang dipikirkan itu ingatnya. Jangan kalah kita lawan kucing. Kucing itu bersyukur hidup luar biasa. Kucing itu kenapa aja dijulungi, nyata kenapa ngeluh? Suara melihat kucing mengeluh. Tadi suara. Pada dagingnya habis kita makan, ada kepala ikan senangnya pojoknya juga. Tulangnya kan timbai 2 kali saya juga kucing menyesal. Makannya tulang tuh, ada prosesnya. Ada suara kucing ini mengeluhkan kucing tetangga, mengadukan hal majikannya. Ada suara malah dimakannya tulang, habis tulang dimakannya. Tiba makan peparannya, ngiau ya, terima kasih. Mungkin dipakai pemalar atau juga pokoknya bagian. Ada suah pada tulang nyaman sapal, tapi kucing berterima kasih karena tuannya masih ingat wanginya. Jika bangsa diingat, buangnya ke laut, tapi ingat di julungnya, mengiau bisa pilih kucing, cuma tulangnya. Maka itu kita nih nyaman hidup bersyukur. Yang kedua, yang dikhawatirkan mati kada membawa iman karena kada pernah tahutan mati. Setiap kita ini bakal mati. Sehebat apapun kita hidup, pada akhirnya tempat terakhir kuburan yang sempit. Ada kawan, semewah apapun ujungnya tetap di kuburan yang sempit. Kenapa? Sebab karena takdir kita manusia ada 3 di antara lain. Pertama, al-insan minat turab. Kita manusia dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu berada di bawah, tanah kada tua berada di atas. Makanya di mana tanah yang paling rendah, di situ banyak banyu tergenang. Artinya hidup semakin merendah, barakah semakin datang. Semakin merendah, semakin datang barakah. Tapi kalau kita meninggi, maka air hilang, barakah hilang. Maka itu kata sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Kata sahabat Ali, jadilah engkau di sisi manusia orang paling mulia di sisi Allah, tapi janganlah kita merasa sesama kita orang paling hebat di antara kita. Jangan pernah, sekalipun hebat, apalagi asli memang kada hebat. Yang hebatnya kada boleh merasa hebat. Maka diceritakan di zaman dulu ada santri mondok sudah 10 tahun, anak ampi berbilang ke tempat kiai, mbah kiai, ulun anak ampi mondok karena sudah 10 tahun punya guru, ikam belum lulus. Nah itulah nantinya kalau kita masuk pesantren ada bakal las nih. Ulun tahun 90 masuk ke pesantren Pekalongan, itu kami kada bakalas. Jadi anak bulik, anak ampih ini ngalih banget. Amunnya bakalas kan jangan ampih. Amunnya tamat aliyah kelas 3 kan tamat kuliah lagi. Dimana kita masuk lagi bukan bakalas budataan. Nyaman ampihnya. Ini kada bakalas, kada ketahuan kabila tamatnya. Jadi anak bulik ngalih, jadi itu kada lulus. Cuma jasa tiba-tiba 10 tahun dan untuk bila lulusnya ini dia kok dipundok Allah. Menjadi boleh ikam lulus, tapi ada syaratnya. Ikam datang ke dia, cariakan orang yang paling jelek di antara kita, bawa ke sini. Tapi waktunya 3 hari, ada boleh lebih. Santri boleh kayak banyak, sudah boleh besok berjalan, ketemu anjing. Soalnya di kampung anjing, bisa anjing 3 kali terjual jadi tadi kapal putus hari jadi bungolnya anjing ini orang lalu bisa tadi dihadangi lukangnya bukan terjual berarti di sini aku dapat sudah orang yang paling bungol yang paling jelek ya anjingnya kan bungol pikiran tuh orang salah kan dia orang lalu mengganggu kan dia kan beritahi orang nago kan dia mengaku dihadangi lukangnya pada dihadangi awak terjual sadar putus kemudian lah berarti bungol anjing jadi anjing yang paling bungol pokoknya isok jadi aku datang ke rumah kiai, mbah kiai ada sudah dapat makhluk yang paling bungol adalah anjing.
orang lalu istilahnya dan juga kau putus sandal kok soalnya malam berpikir anjing bungol orang lalu ditasahi salah ada di ukangnya tapi anjing kan terbakal satu yang kedua kan anjing punya kelebihan anjing dalam kitab Kasyifatus saja 12 macam. Kalau ulun terangkan yang 12 ini sampai subuh sudah selesai karena ulun tidak apa di antaranya kelebihan anjing telah 3 hari hanya kita memberi makaninya berbuat baik kepadanya 3 tahun akan datangnya masih ingat macam kita kita 3 tahun orang baik buat kita 1 hari yang melakukan kesalahan yang 3 tahun hilang berarti kita ada lebih baik daripada anjing tahu berterima kasih anjing tuh kalau sudah kita baik walinya pupuk aja kan ikut bukanya kayaknya datang ya pulang kayaknya kan hendak jahat karena ini suami dimakannya disimbol kalau dipanas bukanya kayaknya datang ya pulang kenapa? Ini ingat bahwa orang ini pernah meraguinya itu anjing di kampung kami orang ini senang memelihara anjing memilih makannya anjing sayangnya meninggal dibutung jenazahnya ke pemakaman 4 anjing mengiring 7 hari anjing itu ada menjelang makam cuman tahu apa memiliki yakin kan tahu ya ingat anjing balas jasa yang kedua anjing itu pada mau guling malam ini kalau guling malam kan guling ini guling berduduk itu siap-siaga bila maling lewat ada sama maling orang datang di rumahnya tuh langsung bangun langsung menyala langsung menyasar padahal malam tadi kan diberi makan ya majikannya ada rumah kosong tungguinya padahal ada makan semalaman anjing kena makan tapi dia tetap setia kada pernah dia mengkhianati kepada tuannya malam kada guling menjaga rumah tuannya itu dia Nabi minta bisolehin itulah kebiasaan orang soleh jangan guling malam kalau guling kada mau berubah berduduk anjing berduduk kita makan berubah taruh berarti kan kita kada lebih baik daripada anjing sifat tawakal tinggi makanya anjing itu kalau ada tua ada suah boleh dibungkus kita sulah maulid nih boleh dibungkus anjing gak ada maunya malu anjing dengan Allah kalau ke kampung sebelah membawa satu karena dimanapun kita berada rezeki ada di sana kenapa membawa nah makanya ada sanggup kita melawan anjing tawakalnya harus sanggup maka itu di sini aku kata lebih baik daripada anjing besok berjalan pulang jalan tamu orang gila ini kan dari tarik apalagi yang bawa kayu umpamanya jadi berarti jadi orang gila yang jelek nih orang ada salah di kampungnya boleh terpikir jadi malam orang gila jelek tapi nya ada mau kalah ini ada diberati hukum ini ada puasa ada dosa ini ada sembahyang ada bapak karena orang gila karena memang orang gila dalam bagi wajib sembahyang jadi kalau ada aliran ada wajib sembahyang itu sebenarnya aliran orang gila karena orang gila itu ada wajib sembahyang bukan pakainya orang gila itu wajib sembahyang jadi kalau ada di kampung kita nih orang punya aliran ada wajib sembahyang berarti itu aliran tanggung dia berarti jadi aku pada lebih baik daripada orang gila kalau kita pada sembahyang kan dosa satu, yang kedua orang gila punya kelebihan orang gila pada suah memandirakan aib orang karena ada orang gila menghafal orang suah orang gila menyambati orang suahnya orang gila menjelekkan orang berantuk dudukan di warung kopi menyambati orang ada tak? Malah waras dudukan menyambati orang gila itulah inya sama inya jangankan memandirakan orang hati aja ada kan ada hanya ini ulun pertama orang gila kedua pas hadapan pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihah ulun keluar dari gang nama pasar turun deh
nang di sana ikong juga ke sini, nang sini ikong juga ke sana. Jadi ulun bersilah bermendak melihatkan orang berdua ini pepandir apa kata? Misalnya kalinya tak peraungan, jangankan pepandir, nah buat kaduan aja kan ya. Jadi kalau ada di kampung kita nih orang pertemuan dari tapi kita kaduan, iya lah. Berarti jadi aku nih kada lebih baik daripada orang gila. Akhirnya hari ketiga Sidin datang ke rumah Kiai. Pak Kiai, alhamdulillah ulun dapat orang yang paling jelek di antara kita. Ya Kiai, mana orangnya? Aku Mbak Yaya. Aku yang paling jelek di antara kita. Mun itu jadi ikam lulus sudah. Ayo hai karena berdakwah, ayo hai karena mengajar, ayo hai karena berkecimpung di masyarakat. Tapi ikam jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, supaya kita bisa menghargai orang lain. Karena sehebat apapun kita pasti ada kurangnya, dan jelek apapun kita ada lebihnya. Kelebihan orang tinggi bila lampu mati punya ganti, katanya kawan yang tahu. Kelebihan orang rendah bila sesudah masuk ke bungahan yang jatuh rusuk nyamannya ada. Kelebihan orang kurus kalau nampak ayam dalam kurungan jadi masuk ke kurungan, karena jadi haloi. Amun kelebihan orang lama kalau ada anak ada mati lalu lalap cowoknya itu melawak apa lawak selesai. Jadi setiap kita ini ada punya kelebihan, ada punya kekurangan. Maka carilah kelebihan orang menutupi kekurangan kita, kembali kepada asal kita dijadikan dari tanah. Yang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah, wa ala turab, kita dipersilahkan hidup di permukaan tanah, berjalan di tanah, beludah di tanah, bakamih di tanah. Sekalipun bakamih di atas kapunio, bukunya ke tanah juga. Sambil menyapit nio, paruh sakit, berhirak bulan Rajab, bulan Sabat tumbuh cabai, buah lambat pulang. Makanya kita kalau pulang ke kabun orang, ada tetamu pohon cabai, sarapunannya buah lambat perlu dipertanyakan. Mungkin hasil orang berhira. Karena sebab karena orang berhira itu tadi malam makan sambal, bijinya adalah nih. Begitu berhira, keluar bibit cabai, sepakit dengan pupuknya. Apa pada dulu? Cabai dihirai, tapi kebaikan yang diberi. Itulah ujar Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sepaling baik manusia adalah orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita mau belajar di sini, kita akan menjadi orang baik. Setelah kita hidup di permukaan tanah, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, wa ila turab, pada akhirnya kita berataan masuk ke dalam tanah. Ada kawakannya, itu takdir. Makanya harus ada takun, memikir kita, kayak apa kita mati, selamat juaka, selamat juaka, selamat juaka. Maka kita pasti akan mati. Kayak apa sakitnya mati? Ujar Imam Syafi'i, supaya nyaman mati, selalulah berbuat apa yang disukai orang. Berbuatlah yang menyenangkan orang. Bagaimana menyenangkan orang? Kalau ada urusannya dibantu, dipermudah, jangan dipersulit. Itu nanti amalan supaya nyaman mati. Kalau bisa kita menjalankan tugas kayak orang Bank BRI itu. Bank BRI itu nyaman tahu. Jadi walaupun banyak utang masuk itu nyaman, karena kita hanya masuk dibukakan lawangnya, ditakuninya, ada yang bisa dibantu Pak, baiknya. Jadi nyaman, kita merasa tak arah, sudah diarahkannya pulang, menulis kada bisa, belajarinya pulang, cukupnya antri pulang, sudah sampai antri dipanggilnya, silahkan Pak, maju kita. Apa yang bisa dibantu, sorong buku bank, anda duit, itu makannya tak sumat juga, sudah periksa dulu, selesai, terima kasih, bagusnya. Kenapa? Angkat duit Pak. Maunya kayak itu kita, supaya nyaman, jangan dipersulit urusan orang. Itu kata Imam Syafi'i, nyaman hatinya. Namun kita nak ada punya wewenang,
yang biasa selalu membantu kesulitan orang. Bilanya ke pasar, ada orang susah ke pasar, umpati kebetulan tembai mengopi, bayar yakan. Tembai menukar sayur, bayar yakan. Ambilnya bayar duit kan, bayar yakan. Ambilnya tapai 10 bungkus, bayar yakan. Ambil ikan gula emas 1 kilo, bayar yakan. Ambil ikan bawang kayak talam, belikan. Jadi bayar juga iya, ada kemampuan benar. Artinya menurut kemampuan kita yang penting kita pernah menggembirakan orang. Ada orang masuk surga, amalan kedua tahu-tahunya masuk surga dapat rahmat Allah. Dalam mimpi ditanya kenapa tidak dapat rahmat Allah, padahal dia ini beramal wajib iman agak pemulai juga sunat-sunat. Kenapa maka dapat ini aku disini selain surga yang fardu, selain perintah non fardu, aku kan banyak amalan tahajud kada kok, puasa sunat kada, tapi ujar sidin aku nih bila bertamu terus mau orang aku makan gencang. Benar kan? Model kok. Bila kamu mau apa gencang makan. Bila dibuat orang masuk orang gencang karena menyenangkan tuan rumah. Kan kalau kita gencang makan kan tuan rumah senang. Alhamdulillah pada sia-sia aku masak ketika 7 banget padahal bilang semuanya jujur tahu. Jangan ditampakkan dengan sukanya. Makanya Nabi itu suatu saat diberi orang limau, melihatkan bahan limau jeruk. Nah jeruk berbahan jeruk ya limau. Diberi limau saat itu dihabiskan Nabi, habis Nabi makan. Ya Allah lahapnya Nabi makan. Orang mirip masih ada. Sahabat bingung. Biasanya Nabi ini kalau diberi makanan di sini kan mau makan surangan mesti membagi-bagi kepada para sahabat. Tapi kenapa dihabiskan? Tapi kadang menawari bersuara. Setelah ini orang yang memberi ini boleh. Nah sahabat bertanya, apa ya Rasulullah, maka pian kadang membagi kami. Biasa kan bagi-bagi. Kemudian Nabi, cukuplah aku aja surangan yang merasai masamnya ini limau. Oh, padahal limau dan masam banget. Kayaknya digigit, aku terutang bila aku dulu baikkan, kalau aku pada tahan malah ini masamnya, begitu awak kasihannya. Makanya aku habiskan, kenapa habiskan? Supaya senang. Jadi senangnya, alhamdulillah habis limau dulu kepada Rasulullah. Makanya menyenangkan orang itu ternyata karena pahalanya. Maka mulai malam ini bila bertemu kaum orang banyak tanya kita 2 hari aku tahu ya keluar rumah mirip mana nih pakai pulangnya dan pojoknya juga. Makanya kita nih selalu mau berbuat membahagiakan orang, itu amalan supaya nyaman mati, supaya lekas dapat rahmat Allah. Itu antara lain amalannya. Kemudian yang ketiga, kenapa dikhawatirkan iman diambil Allah? Karena kita ini suka mendalim orang, suka menganiaya orang. Kita ini kalau bisa hidup, namun kadang kalau membahagiakan orang, jangan mengecewakan jadilah. Supaya kita ini selamat, hidup, rukun, damai, meniru kehidupan Rasulullah. Ini 3 macam dikhawatirkan iman diambil Allah, tapi amalan ada supaya iman dipelihara Allah. Setiap tahun datangnya bulan Maulid kita bergembira. Kita alhamdulillah sekarang ini semaraknya mengagungkan kelahiran Rasulullah luar biasa. Di mana-mana ulun di rantau. Rantau itu ada Maulid Ba'ayun. Jadi di rantau itu masuk TV dengan Ba'ayun. Jadi ulun malam yang ngisi di situ. Itu ayunan ketika marhaban Ba'ayun itu ayunan yang disiapkan 3.000 ayunan. Raminya orang Ba'ayun. Orang tolak badru alaina itu Ba'ayunan. Orang Tuhan anu Ba'ayun. Itu 3.000 ayunan. Semaraknya orang mengatakan. Kenapa? Karena cinta. Orang cinta nih kadang-kadang ada masuk akal di jauhnya. Orang cinta Pak. Orang cinta itu ada masuk akal. Satu, yang kedua orang cinta ini bisa wani. Ada memikirkan di hulu Tuhan kan mikir wanita itu kenapa? Karena cinta. Makanya orang itu mengagungkan kelahiran Rasulullah sambil Ba'ayun.
ulun mengisi di balangan itu sampai masjid jalan. Kenapa? Karena orang bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Sampai di mana-mana itu mudah-mudahan menjadikan sebab iman kita nanti dipelihara Allah. Amin Allahumma. 5 menit lagi. Untuk apa kita memperingati kelahiran Rasulullah? Untuk Nabi dijadikan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Kalau mau izatun hasanah banyak. Setiap kita ini hampir bisa menasihati baik kepada orang, tapi menjadi contoh banyak yang gagal. Ulun biasanya di mana-mana ceramah sering ingatkan kita ini hati-hati dalam beramal. Jangan suka disanjung orang, karena jadi orang anjungan. Jangan tersinggung orang pada menyanjung, karena jadi orang perajuan. Kita tuh disanjung orang dengan tidak merasa sama. Ada pernah gembira disanjung orang, ada pernah sedih orang pada menyanjung. Ada orang pada bakapun, orang pada bakapun karena itu. Kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Karena jangan kabur. Untuk apa gembira sawit mahal? Mau kaburnya dia. Untuk apa sedih hati sawit murah? Kada mau kabur. Ulun sering menyampaikan itu. Sakarnya praktiknya gagal ulun. Ulun menggantikan orang ceramah. Asalnya ceramah ke orang yang terkenal. Rupanya seminggu sebelumnya dibatalkannya. Lalu carilah ditokal orang yang hebat waktu itu. Rupanya izin kena kawan juga. Hari hanya isok acara. Hari ini beliau manggil ulun. Jika izin isok gantikan aku. Dulu kan gak ada HP, jadi nggak ada yang hubungi. Cuma dituliskan ngaran, cari ngaran ini, tulakai. Maka sejam lebih pekerjaan ulun sampai ke sana. Ulun kan giliran nyewa. Karena lainnya ditunggu, lainnya datang. Jadi saya bertanya, mana yang ngaran ini? Caranya masih di rumah. Tunjukkan orang rumahnya, tulakai ke rumahnya. Caranya belum mandi, masih berandukan. Ada orang sih ingat aku warnanya agak kuning-kuning pink warnanya. Yang ini parah di orangnya. Ada yang selesai ya. Tempat saya belum ada nih. Jadi belum terbalik nih. Penceramah mahadimi panitia. Nah ada kan panitia mahadimi penceramah. Kalau apam terbalik bagus. Jadi apam beli mahal harganya. Ini seorang mahadimi. Sekalinya ketua panitia kata sambutan. Yang ketua panitia minta maaf Bapak Ibu yang ceramah hari ini tidak sama dengan yang tertulis dalam undangan. Di undangan tertulis adalah ini orangnya tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Cuma beliau membatalkan, kami cari gantinya nangka kalah hebatnya. Ternyata kada kawajul sidin, maka datanglah ustadz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf ulun, kada tahu sidin dan kada tahu siapa ngarannya. Dan masih kumpul mestinya kan orang yang begitu, tapi kan praktiknya gagal dua. Rasulullah hati belum tahu dia. Timbul sombongnya kan payah kita jadi uswatun hasanah payah. Kalau cuma bercakap praktikkan ya belum lagi uswatun hasanah. Tapi walaupun begitu kita tetap mau izatun hasanah, tetap manusia baik kepada orang. Ada kisah orang ini setelah istri ke kanan boleh menggarung menangis. Ya banyak kenapa kau menangis? Puji anaknya bakal lahir bahaya. Kenapa bakal lahir di sini? Tidak salah bahaya. Kan mau nangis, Allah bahaya. Tadi orang dia banyak kan belum kelahi, walaupun salah, apalagi karena salah. Ada makan, duduk bersila, habis makan, piring dibasuh. Amun anda hidup bahagia, baik-baik berkawan, jangan ada musuh. Saya anaknya itu faktor pakai bupati. Menurut anak menurut sekalinya bulan hadapan apa yang melahir awan tetangga. Ambilangannya perang panjang, sasarinya tetangga. Apakah ada jenis buka? Ya bukan jenis putih, terkok gadis buka. Jenis seperti pungi dan itu. Jadi tetamu anaknya, anak bisa ulah. Ujian anak abah, jangan berkelahi doa. Ujian abahnya kada bisa, ini ambil tanah kita nakai. Ini salah. Ujian anaknya kada boleh baik, walau ini salah. Apalagi abah yang salah. Oh dia abahnya, siapa pada? Abah itu pada kada boleh berkelahi. Itu dia abahnya kekanakan, kemudian Tuhan boleh happy gitu. Kan
gagal praktek kan. Orang berjual obat panau di pinggir jalan, tapi cuma panau di mulut, laku lah. Obat panau manjur, sekali kulit panau hilang. Bisa orang panau di mulut. Oh dia orang, obat panau pian manjur, kenapa pian berpanau di mulut? Oh dia sini contoh berang. Itu kali orang. Cakap pada cocok dengan perbuatan. Kalau Nabi ittihadul qaul wal fi'li, Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Coba lihat Nabi hidup berumah tangga, kita berumah tangga. Contoh Nabi itu berumah tangga, tidak tahat dan tabasam. Nabi kalau bercerita tersenyum, dengan pembantu pun bercakap tersenyum. Kita dengan pembantu agak kasar sedikit, ada mau tersenyum karena dia pembantu menyuruh itu. Ya, kapan lagi kau kerja? Cepat sedikit, kena cepat nih. Pecat kau nanti. Nabi dengan pembantu pun ramah. Mau duduk bersama Nabi dengan pembantu. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Nabi tidak takkan lama pakaan nama dulu ya kudu min zalikal kalam. Nabi itu kalau bercakap keluar dari mulutnya bagaikan mutiara. Kenapa? Karena Nabi bercakap tidak sembarangan. Kita ini kadang bercakap, Masya Allah, laki bini imbang pasaran mencari baju ada tamu pemomai. Mungkin laki di mana baju komennya, punya Nabi dicari suram, lemari itu bang, lemari mana aja, lemari itu bang, berpukin gak lemari, ada mungkin nak mana di lemari orang sebelah ini tahu cari suram. Ada di laki, ada itu dia. Bagaimana laki mencari kabulah lipatan bini, kalau kalian bini mengicihi, habis tanggung lipatan bajunya, naik emosinya, maka mengikuti mangkok, hempasnya mangkok, kaca. Kalau kalian laki ambil piring terus, hempasnya juga kaca 12. Kalau kalian laki, harga piring bisa dibeli, harga diriku kemana mencari? Itu memberi belakang dengan Rasulullah. Orang kita ini jangan berkekerasan. Nabi ini itu juga mana laki makan, makasarnya makankah aja, makan tuh kau makan, jadi kau makan jadi dimakan. Iwak ya, dimijak, jadi ya, cookingnya, lalu tabung cooking, minat belum, makankah? Jadi Nabi ini, kadang jangan laki juga. Mana ada kemesraan? Kita ini kadang-kadang kawan orang alhamdulillah sama, tapi di rumah marah-marah. Menabur bini orang makan, anak latihan, anak berjanji aku dia, hati-hati jalan dia. Kalau kita licin jalan licin, dia terima kasih, dia biar perhatian menulur, terhitung terdampar, lapat melacung menjaga, terputus-putus balik kapal, hati-hati jalan, sakit kapian, sakit buru berjalan dari dia. Entah bini orang, karena bini seorangnya kalau nak lelah kita perlu tutup dia. Jangan bini nampak mencari lelah, aku bilang dia jangan lawas, jangan lagi. Apa mau cari lawan yang ini duit berarti ada. Tapi pembatasan tetap. Kalau dia laki hati-hati, jangan dicet tahu yang kok. Kalau nyetok dan senang, kalau pada sakit kok. Semalam maka bini orang sakit lecel. Kalau bini orang sakit kok, bini sudah tak angkat di mamai pulang. Padahal kan yang berjasa kita kan bini kita, yang mengandung anak kita 9 bulan bini kita. Soalnya bini orang mengandung anak kita. Aja itu. Melahirkan anak kita, bini kita, kurang melahirkan berupa ibadah nyaman, melahirkan doa serapit dunia. Caranya nyaman ibu-ibu 3 kali seminggu, aku benar. Cuma kada nyaman, masa bini salah sedikit sudah tak antak dimamai pulang. Itu namanya tidak peri kebinian namanya. Makanya kulit ini jangan ada pertengkaran ya lagi. Nah bini sama juga menolak orang ramah banget. Hanya datang lagi orang politik pula kan benyong. Kalau jangan datang, jangan repot-repot nggak repot kok aja. Orang, tak ada lagi seorang. Setengah jam boleh dan belum dulu hanya kopi. Jangan lagi ulakan di kopi. Ada melihat ke orang dulu lah. Kalau seorang, kalau lagi orang maka ramahnya minta ampun. Sekali lagi seorang kasar. Makanya kita ajar dalam kitab Syiarul Salikin supaya kita bisa hidup meniru kehidupan Rasulullah. Jangan ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga.
masuk ke rumah harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, hanya mengucap salam. Kalau bisa baca surah Ikhlas 3 kali, biar kita jangan bertengkar lagi. Karena dia kalau masuk ke rumah, kata berbismillah, syaitan berhabis di bahu kita. Bila kita berbismillah, syaitan tak habis di belakang. Ada orang masuk, maka syaitan bila berhabis, untungnya di telinga. Makanya bila masuk ke rumah, bau sedikit itu mencium. Melihat rumah berbuan atau mamai. Kenapa? Syaitan berbisikir, mamai di syaitan. Mamai kamdina kai setengah harian mama tinggalkan pula masih lagi berbuat napai kamu pula pada nak sakit parut kan kalah mamanya deh. Jadi satu laki moyaknya mana ya duduk bersandar membuang rokok mamai juga apa sama juga ya di mana minum di situ mana kawan coba kamu gini jangan aku aja bukan tenaga hukum abahnya ini juga masuk tadi kan bismillah juga jadi kita juga habis di bawahnya jadi kita lawan lalu menjawab lagi namun kan ada posisi pun yang lagi kaya kayak mencari nang hanya pula makanya kita tirulah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita hidup damai, bisa meniru Nabi, baiti jannati, rumahku ialah surgaku, sehingga kita hidup rukun damai, selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah, wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-taqwa wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wa ahli al-khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.